warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarafil Raja dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai asas nasionalitas dan asas domisili. Baik, untuk yang pertama yaitu asas nasionalitas. Asas nasionalitas dalam hukum perdata Indonesia dijelaskan bahwasanya yang menetapkan bahwa status personal seseorang atau personal status seperti nama, terus kewarganegaraan dan data-data diri tentang perkawinan, perceraian, dan pewarisan diatur oleh hukum negara tempat ia berkewarganegaraan. Jadi asas nasionalitas ini dijelaskan bahwa personal seseorang atau status seseorang, data diri seseorang diatur oleh hukum negara tempat ia berkewarganegaraan, walaupun dia ini sedang berada di luar negeri gitu. Dalam konteks Indonesia, penjelasan juga mengenai asas nasionalitas ini berlaku terhadap warga negara Indonesia adalah hukum Indonesia walaupun mereka berada di luar negeri. Asas nasionalitas ini memiliki tujuan untuk menjaga identitas hukum seorang serta menjamin adanya kesatuan status hukum dimanapun ia berada. Jadi dalam konteks Indonesia juga menyatakan bahwa hukum yang berlaku terhadap warga negara Indonesia, asas warga negara Indonesia adalah hukum Indonesia walaupun mereka berada di luar negeri. Jadi asas nasionalitas ini menyatakan bahwa hukumnya Indonesia juga harus berlaku terhadap warga negara Indonesia. Walaupun di beberapa negara juga ada yang menerapkan asas nasionalitas, tergantung dari negara tersebut. Apabila negara tersebut tidak menerapkan asas nasionalitas, berarti nanti akan ada materi mengenai asas domisili. Jadi dan bertujuan juga asas nasionalitas ini bertujuan untuk menjaga identitas seseorang dan hukum nasional serta menjamin adanya kesatuan status hukum di mana seseorang itu berada. Itu mengenai pengertian dan penjelasan tentang asas nasionalitas. Contoh dari asas nasionalitas juga menjelaskan di Indonesia seringkali berhadapan dengan realitas globalisasi dan perkawinan campuran, menyebabkan munculnya status kewarganegaraan atau bahkan tanpa berkewarganegaraan. Jadi biasanya contoh dari asas nasionalitas juga kadang seringkali berhadapan dengan realitas globalisasi dan perkawinan campuran yang menyebabkan munculnya status kewarganegaraan ganda atau bahkan tanpa kewarganegaraan. Contohnya yaitu yang pertama, yang satu, kewarganegaraan ganda anak hasil perkawinan campuran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, anak hasil perkawinan campuran dapat memiliki 2 kewarganegaraan hingga usia 18 tahun. Setelah itu ia wajib memilih salah satunya. Jadi sebagai contohnya yaitu tentang kewarganegaraan ganda anak hasil perkawinan campuran antara orang Indonesia dan orang luar negeri. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dijelaskan bahwasanya kewarganegaraan Republik Indonesia anak hasil perkawinan campuran dapat memilih untuk memilih salah satu dari negara yang akan dia tetapi di data diri anak itu minimal hingga usia 18 tahun ke atas. Setelah itu harus wajib memilih itu. Harus wajib memilih data diri kewarganegaraan. Terus ada juga peran hukum perdata Indonesia di Indonesia. Peran hukum perdata Indonesia di Indonesia berfungsi menjembatani perbedaan antar negara. Dalam konteks ini juga asas nasionalitas menjadi alat untuk mempertahankan kedaulatan hukum nasional, namun juga dituntut fleksibel atau di tengah-tengah agar tidak bertentangan dengan peraturan internasional dan hak asasi manusia. Jadi peran hukum perdata Indonesia juga agar menjembatani perbedaan antara dua negara gitu. Walaupun asas nasionalitas juga di tengah-tengah agar tidak bertentangan dengan peraturan internasional. Jadi tergantung dari negara tersebut mau menerima asas nasionalitas atau tidak. Dilanjut yang kedua yaitu asas domisili. Asas domisili tidak jauh beda dengan asas nasionalitas, hanya berbeda di tindakan hukumnya gitu. Contohnya yaitu apabila ada seorang warga negara Indonesia yang tetap tinggal di luar negeri dan dia menikah di sana, dalam hal tentang perceraian atau pengaturan harta perkawinan atau tentang pengadilan data diri dia gitu, walaupun dia orangnya Indonesia, harus mengikuti dari negara itu. Hukum tersebut tidak bisa membawa asas nasionalitas, harus asas domisili, yaitu asas domisili ialah hukum dari tempat seseorang tinggal atau tetap dia menetap di sana yang berlaku untuk mengatur status personal atau kapasitas hukumnya. Jadi asas domisili juga menekan ketika seseorang tinggal suatu negara, maka
dapat tunduk pada hukum negara tempat ia berdomisili tetap, meskipun ia bukan warga negara Indonesia gitu. Itu yang dinamakan dengan asas domisili. Terus juga walaupun Indonesia menganut asas nasionalitas, perkembangan globalisasi dan zaman juga antar negara juga mendorong perlunya penerapan asas domisili di Indonesia dalam beberapa konteks juga. Alasan tersendiri yaitu yang pertama perkawinan dan perceraian campuran, yang kedua penetapan perwalian antara adopsi anak asing, dan masalah pewarisan internasional. Mungkin itu saja, cukup sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dilanjut oleh saudari Faisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisa Farunisa Fitriara Harja dengan NIM 2483110090. Di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu tentang Lex Loci Celebrationis dan teori statuta. Yang pertama ada Lex Loci Celebrationis. Apa itu Lex Loci Celebrationis? Lex Loci Celebrationis adalah asas hukum yang menyatakan bahwa keabsahan suatu perkawinan ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku di tempat perkawinan di mana itu dilangsungkan. Contohnya yaitu jika suatu pasangan menikah di suatu negara, maka syarat sah atau tidaknya perkawinan tersebut ditentukan oleh hukum negara tersebut, bukan oleh masing-masing negara pihak itu atau negara masing-masing pasangan. Asas Lex Loci Celebrationis ini telah diterima secara luas dalam sistem di berbagai negara karena memberikan kepastian hukum yang sederhana dan praktis dalam pengakuan kawinan internasional. Asas ini juga menetapkan bahwa suatu perkawinan yang sah menurut hukum tempat dilangsungkannya perkawinan pada prinsipnya juga sah di negara lain, kecuali bertentangan dengan kebijakan publik negara pengaku tersebut. Prinsip ini bersifat tidak mutlak. Negara dapat menolak mengakui perkawinan yang sah menurut hukum tempat berlangsungnya jika bertentangan dengan norma hukum nasional yang mendasar, seperti larangan poligami, batas usia minimum, atau pernikahan sedara. Hal ini mencerminkan penerapan doktrin public policy exception yang membatasi pengakuan atas suatu perkawinan demi menjaga kepentingan hukum nasional. Yang kedua, ada teori statuta. Teori statuta dalam hukum perdata internasional adalah teori yang membahas bagaimana hukum suatu negara atau wilayah berlaku terhadap subjek hukum yang berbeda-beda, terutama dalam hal status personal atau status hukum seorang, dan hukum properti atau hukum tentang benda. Teori ini menjadi cikal bakal HPI dan dikembangkan oleh Bartolus pada abad 13 sampai 14. Teori statuta merupakan teori yang paling kuno dalam versi aslinya. Teori ini merupakan produk teori Italia pada abad ke-13. Teori ini dikemukakan oleh Bartolus yang dapat disebut sebagai bapak teori. Hukum perdata dapat diterapkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban publik dan ketertiban umum. Istilah statute digunakan untuk menunjukkan hukum setempat, baik adat istiadat atau perundang-undangan negara kota. Statuta atau undang-undang daerah diklasifikasikan menurut teori undang-undang menjadi 3 kategori, yaitu undang-undang personal atau personal statute, undang-undang real atau real statute, dan undang-undang campuran atau mixed statute. Statuta personal berhubungan dengan orang atau bertentangan dengan orang. Yang kedua ada statuta realia, mengatur berbagai benda atau things. Yang ketiga statuta campuran atau mixed statute, mengatur berbagai tindakan atau perbuatan seperti pembentukan suatu kontrak atau peniadaan suatu kerugian. Statuta real yang berlaku bersifat teritorial dan akan diterapkan oleh pengadilan setempat. Nah, di sini juga ada penggunaan teori statuta dalam HPI atau hukum perdata internasional.
Yaitu di masa modern ini, seandainya orang menggunakan teori Statuta Italia sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara HPI atau perkara yang melibatkan sistem hukum dari dua negara atau lebih, maka tampak adanya modifikasi-modifikasi sebagai berikut. Nah, di sini saya akan memberikan satu contoh untuk dampak adanya modifikasi-modifikasi dalam teori statuta, yaitu pembedaan ke dalam personalia. Realia dan mixta tidak lagi dilihat sebagai aturan-aturan hukum yang diberlakukan dalam sebuah kota, melainkan sebagai kategori untuk mengkualifikasikan pokok perkara yang sedang dihadapi dan kemudian digunakan sebagai titik tolak untuk menentukan lex laws. Jadi, hakim akan menentukan apakah pokok perkara yang sedang dihadapinya adalah perkara yang menyangkut tiga hal. Yang pertama, status benda atau perkara realia. Yang kedua, status orang atau badan hukum atau subjek hukum atau perkara personalia. Yang terakhir, ada status perbuatan-perbuatan hukum atau perkara mixta. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.